Belakangan, masyarakat dihebohkan oleh kasus penipuan bisnis pre-order iPhone yang diduga dilakukan si kembar Rihanna dan Rihani. Dalam aksinya, kedua pelaku mengiming-iming korbannya dengan harga iPhone murah hingga menyebabkan kerugian yang jumlahnya fantastis. Lalu seperti apa modus para pelaku dan bagaimana caranya agar reseller ataupun pembeli terhindar dari tipu-tipu seperti ini? Saudara, berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Kasus penipuan penjualan produk iPhone yang dilakukan oleh si kembar Rihanna dan juga Rihani sebagai reseller dengan sistem pre-order ini ramai diperbincangkan oleh publik. Bahkan total kerugian dari para korbannya mencapai 35 miliar rupiah. Lalu bagaimana cara Anda untuk bisa terhindar dari penipuan semacam ini? Simak Info Kriminal bersama saya Glenn Joshua dan Marcelus Agung. Berikut ini. Kasus penipuan pre-order iPhone yang diduga dilakukan dua wanita kembar bernama Rihanna dan Rihani mencuat awal Juni lalu. Kasus penipuan ini awalnya diunggah warganet di media sosial. Setelah kasus penipuan ini viral, satu persatu korban penipuan bermunculan dan membuat laporan ke polisi. Dalam aksinya, kedua tersangka menawarkan ponsel iPhone dengan harga yang lebih murah, antara 20 hingga 30% dari harga resmi. Namun setelah para korban mentransfer sejumlah uang, barang elektronik yang dibeli tidak dikirimkan. Tersangka bahkan terus menghindar hingga akhirnya para korban mengunggahnya ke media sosial. Diperkirakan total kerugian para korban mencapai sekitar 35 miliar rupiah. PPATK juga telah memblokir 21 rekening dua saudari kembar dan memerintahkan pengelola jasa keuangan menghentikan sementara segala transaksi pada rekening keduanya. Beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah, 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Tak hanya diduga melakukan penipuan pre-order iPhone, salah satu saudara kembar yang bernama Rihanna juga diduga terlibat dugaan penggelapan satu unit kendaraan rental di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rihanna pertama kali menyewa sebuah mobil tahun 2018 lalu dengan sistem pembayaran bulanan sebesar 6,5 juta rupiah. Semula pembayaran sewa berjalan lancar, namun mulai tersendat di tahun 2022. Lantaran tidak kunjung membayar sewa dan tidak juga mengembalikan mobil yang disewa, korban kemudian melapor Rihanna ke polisi. Diduga tersangka telah melepas GPS yang terpasang di mobil sehingga sulit dilacak. Pada awalnya mobil tersebut dipasang di GPS, namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alamat yang kami dapatkan dari pemilik rental, KTP ditinggalkan, sudah kami cek, yang bersangkutan sudah tidak tinggal di situ. Namun kami sedang masih berusaha untuk mencari keberadaan terlapor. Ya, awalnya dia datang kemari sewa mobil karena dia dulu kan pelanggan saya, ya kan. Udah gitu setelah itu dia kan sewa mobil Toyota Sienna warna hitam B2352 SJS. Nah, setelah itu dia kan bayar pakai bulanan. Lancar-lancar sampai setelah 4 tahun. Nah, ada kesentuhan soal pembayaran, saya tagih ke rumahnya, tiba-tiba rumah yang di Jalan Tanah Ara itu udah nggak ada, dijual. Terus dia pindah ke Kompas Raya yang di Kampung Hutan, di perumahan Greenwood Townhouse di situ. Nah, setelah itu saya tanyakan ke security, ternyata dia udah minggat dari komplek itu, dari rumah itu. Setelah banyaknya laporan ke berbagai polsek dan polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kasus penipuan pre-order iPhone Rihanna Rihani akhirnya diambil alih ke Polda Metro Jaya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan mangkir dari panggilan polisi, di Treskrimum Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO kepada keduanya. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka Rihanna dan Rihani untuk segera melapor ke polisi. Polda Metro Jaya juga memastikan akan tetap memproses hukum kasus ini meski keduanya akan mengembalikan uang kepada para korban. Tetap kita cari, ya, dan kita tetapkan DPO untuk dua
tersangka sama Rihana dan Rihani ini. Ya, kami himbau apabila mereka yang melihat segera melapor kepada kami dan kami tetap melakukan pencarian terhadap mereka. Ya. Adapun berita-berita yang menyampaikan bahwa dia akan menghadap penyidik, akan datang ke Polda Metro Jaya, itu sudah lama disampaikan oleh para tersangka tersebut. Ya, tapi hasil tidak ada. Ya. Terus Bang, katanya kalau yang dia mau ngembalikin uang, Bang, gimana? Iya. Kan ada juga Sama itu wacana juga, Bang. Ya, sekarang kalau memang mau mengembalikan uang silakan kembalikan, tapi tetap proses penyidikan akan tetap kita lakukan. Di era serba digital seperti saat ini, sistem pre-order dianggap menguntungkan bagi sebagian pengusaha. Dengan sistem pre-order, pengusaha tidak perlu mengeluarkan modal terlalu besar karena pembeli sudah membayar produk di awal. Namun sistem pre-order ternyata sangat rentan akan penipuan. Masyarakat bisa mengambil pelajaran dari kasus penipuan penjualan produk iPhone yang diduga dilakukan oleh si kembar Rihana dan juga Rihani. Nah, saya punya beberapa tips yang bisa Anda gunakan agar terhindar dari penipuan semacam ini. Yang pertama, jangan tergiur harga murah, karena hal itu mengindikasikan adanya penipuan. Kalaupun memang ditawarkan harga yang lebih murah, pastikan Anda mencari tahu dari mana sumber barang tersebut. Nah, tips yang kedua, jangan lupa Anda harus mencari tahu latar belakang dari penjual atau orang yang mengajak Anda untuk berbisnis. Belajar dari kasus penipuan si kembar, sangatlah penting untuk mengulik background si penjual agar Anda tidak menjadi bagian korban dari penipuan. Nah, tips yang ketiga, sebaiknya Anda membeli produk dari toko resmi seperti ini. Selain kualitas lebih terjamin, toko resmi juga kadang memberikan bonus ataupun promo yang menguntungkan bagi Anda pembeli. Yang terakhir, ada baiknya Anda lebih selektif dalam memilih produk agar tidak mudah tertipu. Jangan takut ketinggalan tren atau ikut-ikutan membeli keluaran produk terbaru hanya demi gengsi yang bisa membuat Anda gelap mata. Pastikan juga Anda ini menyesuaikan dengan budget Anda sebelum membeli barang elektronik. Masyarakat harus lebih berhati-hati membeli barang dengan harga yang tidak rasional. Teliti sebelum membeli dapat bisa menghindarkan Anda menjadi korban penipuan. Demikian info kriminal kali ini. Saya Glenn Joshua dan juru kamera Marcelus Agung pamit. Sampai jumpa.